Seorang kapten kapal ditemukan tewas di dermaga Labuan Haji, Lombok Timur. Pedagang cabai di Pasar Renteng Raya Lombok Tengah mensiasati penjualan cabai dengan kemasan hemat. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTV selengkapnya. Seorang kapten kapal asal Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas di dermaga Labuan Haji, Lombok Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Petugas dibantu warga mengevakuasi jasad korban seorang kapten kapal atas nama Kristoyo, 40 tahun, asal Tegal, Jawa Tengah, dari kapal KM TKF X yang bersandar di dermaga Labuan Haji, Lombok Timur. Jasad korban ditemukan membujur kaku di kamarnya menggunakan sarung dan kaos hitam. Kejadian ini bermula saat rekan korban sesama ABK memanggil korban yang tidur di kamar nakoda tapi tak menyahut. Karena penasaran, rekan korban masuk ke kamar nakoda dan menemukan korban dalam kondisi berbaring, tak bernyawa dengan tubuh membujur kaku. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian Polsek Labuan Haji. Tak lama berselang, polisi bersama tim Inafis tiba ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, korban diperkirakan meninggal 12 jam yang lalu. Polisi tidak menemukan bekas luka akibat benda tumpul. Di pukul 09.00 dibangunkan oleh temannya bernama Asmawi, tapi tidak ada reaksi. Kemudian jam 17.30 dibangunkan lagi oleh kawannya yang bernama Nurul Iman, dan ternyata setelah diperiksa ternyata sudah meninggal. Setelah dievakuasi dari kapal, jenazah korban dibawa ke RSUD Selong untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya akan dibawa ke rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sidang Paripurna Perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintah tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan perencanaan untuk kepemimpinan tahun depan termasuk transisi pemerintahan kepresidenan dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Salah satu alasan kenapa Ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di tengah mahalnya harga cabai, pedagang cabai di Pasar Renteng Raya Lombok Tengah mensiasati penjualan cabai dengan kemasan hemat. Hal tersebut dilakukan agar konsumen tetap dapat bisa membeli cabai. Harga cabai di pasar tradisional Lombok Tengah sepekan terakhir meroket hingga menembus harga Rp70.000 per kilogram. Di tengah mahalnya harga cabai, para pedagang melakukan berbagai cara agar cabai yang dijual tetap dibeli oleh konsumen.
Seperti para pedagang di Pasar Renteng Peraya Lombok Tengah ini misalnya, agar stok cabai mereka tetap dibeli konsumen, pedagang menjual cabai dengan mensiasati dalam bentuk kemasan hemat dari harga Rp5.000 hingga Rp15.000 per bungkus. Pedagang mengaku dengan mengemas cabai dengan harga terjangkau membuat cabai mereka dibeli konsumen, sehingga pedagang tidak khawatir kehilangan pelanggan di tengah mahalnya harga cabai seperti saat ini. 5.000 bungkusan perempat ada 17 ya, banyak orang yang beli 5.000 10 seperempat dibagi 4 jadi 80. Kenaikan harga cabai ini diduga kurangnya pasokan dari petani atau distributor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning Beba. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning Beba. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Yang terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Apakah nasib Peggy carut marut ini masalah? Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam.
bersuara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Calon Gubernur NTB Haja Siti Rohmi Jalilah bersilaturahim ke sejumlah pondok pesantren di Lombok Timur. Di depan santri dan para jamaah, Siti Rohmi tegaskan pasangan Rohmi Firin berjanji akan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Calon Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah menjadi rebutan emak-emak di Pondok Pesantren Asyakur, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Mereka rela berdesakan demi bisa bersalaman dan bersuah foto bersama calon gubernur idolanya. Kehadiran Hajah Siti Rohmi Jalilah didampingi calon wakil Bupati Lombok Timur Abdul Wahid yang sama-sama diusung Partai Perindo ini bersilaturahim sekaligus mengukuhkan ratusan relawan. Warga berharap jika Rohmi Firin diamanahkan memimpin NTB tetap fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Mereka optimis Rohmi Firin akan memenangkan kontestasi pada Pilkada NTB 2024. Saya pribadi dan mungkin umumnya masyarakat Pringgabaya sangat optimis sekali bahwa begitu diharapkan Rohmi Firin untuk jadi gubernur yang akan datang. Ya, jadi Rohmi Firin fokus kepada kebutuhan mendasar masyarakat. Seperti kita bicara sekolah, nanti akan kita screening agar kita bisa menghindari anak-anak putus sekolah. Begitu juga yang sudah putus sekolah, mereka kita giring untuk bisa ikut paket. Kedatangan Cagup NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Rohmi Firin resmi mengukuhkan relawan Mataram. Konsolidasi juga dilakukan untuk meraih kemenangan di Pilgub NTB 2024 mendatang. Relawan Rohmi Firin di Kota Mataram resmi dibentuk jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Mereka langsung dikukuhkan oleh bakal calon gubernur Siti Rohmi Jalilah. Dalam pengukuhan dan konsolidasi ini juga dihadiri Dewan Pakar PKS Ahmad Rusni. Kalau partai itu adalah untuk umum, ya, sedangkan ini adalah gubernur ini adalah untuk perorangan. Jadi perorangan ini harus kita lihat ya, bagaimana ya taatnya, energinya, nyamannya, tolerannya, rapinya, amanahnya kepada ya NTB. Pasangan bakal calon gubernur yang diusung Partai Perindo yang berlambang burung Raja Wali ini meminta para relawan untuk turun langsung ke masyarakat untuk memperkenalkan program dan visi misi Rohmi Firin dengan cara-cara yang baik dan santun serta mengajak masyarakat sama-sama membangun NTB. Ya, untuk relawan sudah ada APK, jadi target kita dengan santun, sebelum tanggal 20 ya, APK di masing-masing lingkungan, bersama-sama Rohmi Firin untuk membangun NTB. Sudah terpasang. Kenapa harapannya? Karena kita memang harapannya dia kan diberi target berapa persen? Targetnya menang di Mataram. Usai melakukan pengukuhan dan konsolidasi relawan, Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini menyapa sekaligus bersilaturahmi dengan relawan muda Mataram dan pengunjung kafe di Gunung Sari, Lombok Barat.
Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang memberikan santunan berupa bantuan pendidikan dan peralatan sekolah kepada puluhan anak yatim. Jelang kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus, PT PLN Indonesia Power melakukan santunan kepada anak yatim yang berasal dari panti asuhan dengan jumlah 80-an paket santunan. Anak-anak tersebut mendapatkan santunan berupa peralatan sekolah dan bantuan pendidikan. Yuni Setia Ariwibawa, manajer PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, PT PLN Indonesia Power juga meminta doa untuk kelancaran kegiatan di seputar PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang. Terlebih dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemeliharaan dengan periode waktu 1 bulan. Jadi untuk santunan hari ini kami inisiasi, kami laksanakan. Pertama, memang bagian dari kami mencoba berbagi rezeki sedikit yang ada dari kami, dari rekan-rekan dari PLTU Jeranjang, menyisihkan sedikit rezeki untuk adik-adik dari panti asuhan, anak yatim piatu, dan juga harapan kami dengan memberikan santunan ini, kami nitip doa untuk kehandalan unit kami di PLTU Jeranjang. Itu bagian dari kami untuk berikhtiar supaya pekerjaan kami lancar. Ditambahkannya bahwa pembagian santunan ini juga merupakan bagian dari perayaan kemerdekaan RI dari PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang. Dari Lombok Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami suguhkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa, Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Morning Beba. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Maestro pencipta tari Gagak Mandi Amak Raya dari Desa Lenek Lombok Timur kondisinya memprihatinkan karena kiprahnya di dunia seni tak membuatnya hidup layak. Sejarah kesenian di Desa Lenek dipercaya sudah mulai dikembangkan sejak abad 17 saat di mana kebudayaan Islam dan Hindu Bali bertemu di Lombok. Di Lenek, perkembangan kesenian Sasak sendiri cukup pesat berkembang dibandingkan wilayah lain di Lombok. Kemampuan Lenek mempertahankan dan mengembangkan seni tradisi dapat dibuktikan dengan tetap bertahannya berbagai sanggar seni yang ada di wilayah itu seperti tari, wayang, sastra, dan musik. Suara aring koko sinta tuh di desa. Nono ara agak lebih 100 kelima Jumat. Gagakmu lebih 100. Lebih dari 100. Ya puta tiang rangkaian pantun tado. Pegiat budaya Lombok berharap adanya perhatian kepada Maestro Amak Raya dari pemerintah karena kondisi cukup memprihatinkan. Karena yang namanya orang bergelar maestro itu kan bukan main-main, Pak. Nah, tapi sayangnya kehidupan Amak Raya itu tidak mendapat perhatian yang serius, tidak mendapat perhatian yang layak dari para pengambil kebijakan. Tak hanya menguasai tari dan alat musik tradisional, Maestro Amak Raya menciptakan tari salah satu ciptaannya yang paling terkenal, yakni tari Gagak Mandi. Dari Lombok Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Ais Leong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan.
Air yang jernih, super dingin, dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wisata River Tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara, satu di antara spot wahana wisata baru diminati wisatawan. Di objek wisata ini pengunjung dapat menguji adrenalin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain River Tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat orang Apa sih jatuh. alasannya ke sini Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi River Tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat River Tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.